there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Belum dapat feeling, Bagnaia tak nyaman di atas GP25. Setelah mengalami kecelakaan pertamanya tahun ini di sprint race dan main race MotoGP Prancis, Francesco Bagnaia mengungkapkan kekecewaannya. Ia tak kunjung dapat feeling dengan Ducati Mercedes GP25 yang membuatnya berkendara secara tidak wajar. Pembalap Italia itu telah berbulan-bulan mencari perasaan dengan bagian depan Ducati yang membawanya ke dua mahkota kejuaraan berturut-turut antara 2022 dan 2023. Dan yang musim lalu memungkinkannya memenangi 11 Grand Prix meskipun kehilangan mahkota ketiganya dari Jorge Martin. Menurut Francesco Bagnaia, Desmosidi GP25 memiliki sesuatu yang tidak memungkinkannya untuk mengeksploitasi kekuatan utamanya. Pengereman saat memasuki tikungan, sebuah kemunduran yang cukup besar jika semua pernyataannya benar, menjelaskan 31 poin yang memisahkan dari Marc Marquez rekan setimnya. Berada di urutan keempat dalam barisan pembalap setelah start, juara dunia MotoGP 2 kali itu terjatuh sendirian memasuki tikungan ketiga setelah bagian depan motornya terkunci. Itu adalah kecelakaan yang sulit secara emosional. Ini adalah kecelakaan pertama tahun ini dan terjadi ketika saya tidak mengharapkannya. Saya cukup tenang, saya tidak ingin melakukan kesalahan, kata Bagnaia yang hingga saat itu merasa puas dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Dia tidak bisa lagi melawan Marc Marquez tetapi juga kalah saing dengan Alex Marquez, wakil Gresini yang menggunakan prototipe yang belum mengalami evolusi apapun. Bagnaia terpaut jauh dari pembalap tim satelit itu. Saya pikir posisi kedua masih memungkinkan, tetapi ketika saya memasuki tikungan ketiga, bagian depan menutup ke arah saya. Saya tidak memiliki perasaan yang baik dengan bagian depan, karena saya jatuh tanpa menjadi gila, tutur pembalap Turin itu. Sejak 2020 saya selalu memiliki perasaan yang baik dengan bagian depan, tetapi sekarang benar-benar hilang, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu saya. Pecco Bagnaia tahun ini sampai pada kesimpulan bahwa solusinya, setidaknya dalam jangka pendek, terletak pada langkah yang diambilnya sesuai dengan apa yang diminta motornya. Saya mencoba beberapa hal yang bekerja dengan cukup baik, tetapi perasaan itu tidak kembali. Itulah mengapa saya memutuskan untuk mengubah diri saya sendiri. Tetapi ini bukan cara saya berkendara. Saya tidak nyaman, pungkas Pecco Bagnaia. Dani Pedrosa heran dengan penampilan Francesco Bagnaia. Mantan pembalap MotoGP yakni Dani Pedrosa mengaku heran dengan penampilan Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2025. Pedrosa mengkritik aksi Bagnaia yang begitu buruk hingga kehilangan strategi pada balapan seri ke-6 di MotoGP tersebut. Bagnaia menjalani akhir pekan yang mengecewakan di sirkuit Le Mans. Di sprint race, Bagnaia mengalami kecelakaan dan tidak bisa menyelesaikan lomba. Nasib serupa terulang di balapan utama yang digelar pada hari Minggu, ketika dia terjatuh usai bersenggolan dengan Enea Bastianini. Meski masih mampu melanjutkan balapan, Bagnaia hanya finish di posisi ke-16. Pedrosa pun menyoroti performa juara dunia 2 kali itu. Menurutnya, Bagnaia tidak tampil dengan baik. Murid Valentino Rossi itu terlalu banyak kehilangan posisi, padahal memulai balapan dari posisi ke-6. Bagi Pecco, akhir pekan ini berjalan sangat buruk. Kemarin dia terjatuh di tikungan 2 dan hari ini kejadian serupa terulang saat Bastianini masuk dari dalam dan menyenggolnya hingga terjatuh, kata Pedrosa, dilansir dari Motosan. Tapi perlu dicatat, Pecco tiba sangat pelan di tikungan pertama. Kita lihat dia disalib dari dalam dan luar oleh para pembalap. Lalu saat Bastianini masuk, Pecco justru menutup jalur dan Bastianini tidak punya ruang. Dia menyenggol bordir dan sedikit menyentuh Pecco hingga terjatuh.
Lebih lanjut, Pedrosa menilai kalau penyebab utama menurunnya performa Bagnaia adalah keraguannya terhadap strategi ban yang digunakan sejak awal balapan. Hal itu berdampak besar terhadap kepercayaan diri sang pembalap asal Italia itu. Saya rasa saat di grid, Pecco tidak yakin apakah strateginya benar. Di headset lap, hanya ada beberapa pembalap yang menggunakan ban hujan dan dia mengangkat tangan seolah bertanya, apa yang sedang terjadi? Apakah saya salah lagi? Semua pembalap preferensinya masuk ke pit untuk ganti slick. Saya rasa saat itu kepercayaan dirinya terhadap strateginya hilang, sehingga dia tidak memulai balapan dengan caranya sendiri. Itulah kenapa dia mengerem lebih awal, ucap Pedrosa. Menang di MotoGP Prancis, Zohan Zarco cetak sejarah. Pembalap tim LCR Honda Zohan Zarco secara mengejutkan menjadi pemenang di MotoGP Prancis 2025. Zarco sukses melewati drama balapan basah karena hujan yang mengguyur sirkuit Le Mans Prancis pada hari Minggu. Kemenangan itu pun menjadi sebuah sejarah baru karena untuk pertama kalinya pembalap asal Prancis bisa menang di sirkuit Le Mans sejak terakhir pada 1954. Tak heran Zohan Zarco terlihat bangga usai menang di hadapan pendukungnya sendiri. Sementara itu, pembalap tim Ducati Novo Marc Marquez harus puas finish di urutan kedua. Marc Marquez yang memutuskan mengganti motor di tengah balapan tertinggal hingga 19 detik dari Zarco. Zarco bisa memiliki jarak yang begitu jauh karena ia tak mengganti motor sama sekali seperti kebanyakan rider, sebab sejak awal balapan pembalap berpaspor Prancis itu sudah memakai ban tipe basah. Selain Zarco, Miguel Oliveira dari Prima Pramac Yamaha dan Takaki Nakagami Honda menjadi pembalap yang juga tak masuk pit untuk mengganti motor dengan ban basah. Namun, Miguel Oliveira nyatanya mengalami kecelakaan ketika balapan tinggal menyisakan 6 lap lagi. Lalu Alex Marquez dari Gresini juga mengalami kecelakaan tak lama insiden Oliveira. Alex yang kala itu berada di posisi ketiga pun terpental hingga ke peringkat ke-6, namun ia kembali kecelakaan hingga tak bisa melanjutkan balapan. Imbas kecelakaan Alex itu, Pedro Acosta dari Red Bull KTM yang awalnya posisi keempat otomatis naik ke posisi ketiga. Jelang balapan berakhir, Acosta justru disalip oleh pembalap Gresini Ducati, Firmin Aldiguer. Kisruh double long lap penalti di MotoGP Prancis 2025. MotoGP Prancis 2025 diwarnai insiden banyak pembalap yang terkena double long lap penalti pada awal balapan. Berikut penjelasan aturan yang dilanggar oleh mereka. Seri ke-6 MotoGP 2025 digeber di sirkuit Le Mans Prancis pada hari Minggu kemarin. Gerimis mengguyur trek di sesi pemanasan dan para pembalap masuk ke pit mengganti motor untuk menghadapi lintasan licin. Beberapa rider langsung memulai sesi pemanasan dari pit selepas mengganti tunggangannya, sementara yang lain masih berada di trek untuk pemanasan. Para pembalap yang memulai pemanasan dari pit dianggap melanggar aturan baru MotoGP. Menukil Crash.net, pembalap memulai sesi pemanasan dari posisi grid awal apabila mengganti motor dari pit. Pemanasan kemudian dilakukan setelah mendapat lampu hijau dari steward. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah double long lap penalti. Hukuman itu juga diberikan pada pembalap yang mendorong motornya dari grid ke jalur pit dalam waktu 1 menit dari awal putaran pemanasan. Lebih dari 10 pembalap terkena hukuman double long lap penalti. Beberapa di antaranya adalah Marquez bersaudara, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, dan Firmin Aldiguer. Insiden double long lap penalti mempengaruhi jalannya balapan. Zohan Zarco yang lolos dari hukuman melesat jauh di posisi pertama dan sukses mempertahankan keunggulan hingga garis finish.
Marc Marquez angkat bicara soal insiden yang terjadi di MotoGP Prancis 2025. Pembalap yang finish kedua ini menyebut aturan semestinya bisa lebih jelas disosialisasikan kepada rider agar tak menimbulkan kebingungan. Ini gila, semuanya gila. Kita harus bicara soal regulasi baru biar semuanya jelas, kata Marc Marquez usai balapan di MotoGP Prancis. Zohan lebih cepat, saya melakukan strategi dengan baik. Zohan lebih baik saat lintasan basah. Saya hanya bisa mengontrol Alex di belakang. Saya bisa saja kehilangan poin. Jadi ini hasil yang baik, jelas Marc Marquez. Firmin Aldiguer ditempa persaingan lawan pembalap terkencang. Setelah meraih podium ketiga di sprint dan main race MotoGP Prancis, Firmin Aldiguer mengatakan itu berkat persaingan dengan lawan lebih kencang. Firmin Aldiguer mengatakan bahwa hasil tiga besar pertamanya di akhir pekan MotoGP hanya tinggal menunggu waktu. Rookie berusia 20 tahun ini meraih posisi ketiga. Dan benar saja, rookie berusia 20 tahun ini meraih posisi ketiga di main race pada hari Minggu di Le Mans, pulang tepat di belakang Marc Marquez. Setelah dua akhir pekan pertama, Aldiguer tiba-tiba mulai melanjutkan kecepatannya pada MotoGP Amerika Serikat pada Maret lalu. Sejak saat itu ia terus melesat dengan kecepatan tinggi di atas GP24 meski sempat mengalami beberapa kali kecelakaan. Posisi ketiga di sprint dan main race dengan posisi keempat di balapan Qatar dan posisi kelima pada hari Sabtu di Jerez. Itu semua berkat hasil kualifikasi terbaiknya. Aldiguer berada di urutan keempat untuk start di Le Mans. Meski sempat terjatuh, peningkatan kemampuan pembalap jebolan Moto2 ini ke levelnya saat ini harus diapresiasi. Ia kini hampir menyamai rekan setimnya yang berpengalaman, yang menjadi pemenang balapan MotoGP terakhir kali di Spanyol. Namun di akhir pekan ke-6 dalam karirnya di MotoGP, mungkin hal tersebut sudah sepantasnya. Aldiguer mengingatkan media bahwa kurva pembelajarannya sangat curam dan ia telah mengambil langkah besar. Setiap kesempatan untuk mengendarai motor bagaikan debu emas bagi seorang rookie, dan itulah mengapa ia semakin terlihat seperti pemain lama saat memasuki musim ini. Ini adalah pengalaman, katanya. Lebih banyak putaran dengan motor dan lebih banyak putaran pertarungan dengan para pembalap top. Dengan pembalap yang lebih cepat, Anda berkembang lebih cepat. Kami adalah pemula dan kami berada di momen yang bagus sekarang. Tapi kami harus tetap tenang dan melanjutkan perkembangan. Meskipun ia finish dalam jarak 2 detik dari Alex Espargaro dan Marc Marquez di MotoGP Prancis, Aldiguer belum yakin bahwa ia sudah sejajar dengan rekan setimnya itu. Dia adalah rival pertama saya, dia adalah rekan setim saya, tetapi kami sangat menghormati. Bertarung dengan Alex bukanlah tujuan saya harus tetap berada di belakangnya, tetap berada di belakang para pembalap top dan terus berkembang. Yang pasti jika saya memiliki lebih banyak kecepatan, saya akan mencoba menyalip, tapi saya pikir sekarang kami tidak lebih cepat darinya. Kami harus terus berkembang. Meskipun peningkatan akan semakin sulit ditemukan saat Aldiguer makin dekat dengan puncak, kabar baiknya adalah masih ada area yang harus diperbaiki. Kecelakaannya di babak kualifikasi misalnya terjadi setelah ia mencatatkan lap terbaiknya. Seandainya ia melanjutkan sesi tersebut, ia bahkan mungkin bisa memberi Alex kesempatan untuk meraih posisi ketiga di grid. Saat Johan Zarco bahagia bersama Honda, Luca Marini masih frustasi sendiri. Pembalap Honda ARC Castrol, Luca Marini menyimpan kesedihan di balik kebahagiaan karena kemenangan pabrikannya bersama Johan Zarco pada balapan seri ke-6 MotoGP Prancis. Kemenangan Johan Zarco dalam MotoGP Prancis pada hari Minggu telah menjadi gebrakan besar bagi Honda.
Selain karena menghadirkan kemenangan yang telah lama ditunggu, pembalap berusia 34 tahun tersebut juga mengukir sejarah besar, yakni untuk pertama kalinya dalam 71 tahun, Zarco membuat Prancis menghuni podium pertama dalam balapan kelas para raja sejak Pierre Moneret pada 1954 silam di kelas 500cc. Dalam suasana bahagia tersebut, kepedihan justru sedang melanda tim utama Honda RC Castrol. Yang pertama, apesnya Joan Mir yang mengalami kecelakaan pada pertama mendatangkan berita buruk. Juara dunia 2 kali itu mengalami patah tulang dan masih diragukan soal partisipasinya dalam seri berikutnya, yaitu MotoGP Inggris pada 23 sampai 25 Mei 2025. Dia mengalami patah tulang di tangan kanannya dan sakit leher. Demikian keterangan resmi Honda Racing Corporation. Kondisinya akan dipantau kembali dalam beberapa hari mendatang. Rekan setim Joan Mir, yakni Luca Marini yang masih berhasil finish pun juga tak seberapa bisa lega. Luca Marini finish posisi 11 dengan selisih waktu 1 menit 23,5 detik dari Johan Zarco. Persoalan tak bisa diikuti jejak Zarco atau kalah saing dengan pembalap tim satelit bukan masalah utama yang kini dihadapi adik Valentino Rossi itu. Ada hal yang jauh lebih membuat Luca Marini kecewa dan kesal, yang tak lepas dari keputusan dalam setup motor sampai soal pilihan ban. Balapan GP Perancis kemarin memang menguji situasi pembalap dalam membaca situasi akibat cuaca buruk dan sulit ditebak yang sering melanda kawasan tersebut. Kebingungan terjadi sampai ada banyak pembalap yang melakukan penggantian motor sebanyak 2 kali karena mengira hujan akan reda. Luca Marini pun sebenarnya sudah tepat dengan memulai lomba dengan ban wet untuk trek basah sama seperti Zarco dan rider Honda lainnya. Regina Kagami yang akhirnya finish ke-6. Akan tetapi Luca Marini mengganti motor dengan setelan ban kering setelah lap pertama hanya untuk kembali ke pit untuk motor pertamanya 6 putaran berselang. Pertama-tama selamat untuk Honda HRC dan kepada Zarco untuk hasilnya yang menang, kata Luca Marini. Kami semua telah bekerja sangat keras untuk mencapai ini. Hari Minggu itu sebenarnya ada kesempatan besar dan jujur saya sangat frustasi karena hampir semua keputusan saya dengan cara yang berlawanan. Sangat disayangkan jelas saja karena sudah selesai, mudah untuk bilang, tetapi penggunaan ban basah akan menjadi yang terbaik. Saya memiliki firasat baik setelah semuanya mereda dan mampu melaju cukup cepat, tetapi kami kehilangan terlalu banyak waktu dengan merubah tersebut. Dan tanpa kesalahan-kesalahan seperti saya, Zarco telah menunjukkan bahwa segalanya mungkin dicapai, tandas Luca Marini. Sampai seri ke-6 yang telah bergulir, Luca Marini masih belum menunjukkan gebrakan menjanjikan bersama Honda RC Castrol. Runner-up Moto2 2020 itu sering finish di kisaran posisi 10-11, mengantongi 37 poin di peringkat 13 klasemen MotoGP 2025. Meski mendapat kredit dalam pengembangan motor, Luca Marini memerlukan hasil apik untuk menjaga posisinya di skuad Honda setelah kontraknya selesai pada akhir musim ini. Penampilan kuat Zarco membuat pembalap Prancis itu disebut akan mendapatkan perpanjangan kontrak dan bahkan memiliki kemungkinan untuk naik kelas ke tim pabrikan. Sementara rekan setim Luca Marini, yakni Joan Mir, baru tahun lalu mendapatkan kontrak anyar yang berlangsung sampai akhir 2026.